Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Iya. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Iya, alhamdulillah saya sehat. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu ya kita pada siang hari ini ya. Sebelum kita mulai saya memintakan power boostnya. 1, 2, 3, boost. Iya, biar kita semangat ya Bapak dan Ibu ya, masih bersama saya ya, Rizkia Nurma ya. Materi kita ini materi setelah DLC di dalam penguatan moderasi beragama ini ada udar asumsi membangun perspektif. Kenapa harus asumsi itu kita uraikan? Kenapa? Nah, asumsi itu dipengaruhi oleh siapa saja. Nah, mungkin asumsi Bapak Marpau berbeda dengan Ibu Sinte, atau Bapak Fahmi berbeda dengan Ibu Nurhamida. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi? Oke, silakan. Latar belakang pendidikan. Oke. Penafsiran terhadap kitab, terjemahannya. Oke. Lalu buku bacaan, tontonan, oke. Lingkungan itu mempengaruhi ya asumsi seseorang. Oke. Asumsi perspektifnya adalah membangun perspektif. Nah, itu yang dikatakan Bapak Ibu benar semuanya. Nah, sekarang saya ya membagikan kertas ya, kertas bukti kepada Bapak Ibu ya. Oke, nah silakan, sudah terbagi semua ya. Nah, silakan Bapak Ibu buat peta. Ini dalam bentuk peta, iya. Peta Bapak dan Ibu dari rumah menuju Balai Diklat Keagamaan Medan. Nah, silakan. Oke, sudah selesai. Nah, silakan Bapak Ibu tukar dengan yang sebelahnya. Iya, sebelah kirinya saja Bapak dan Ibu. Oke, nah sekarang lihat Pak Marpau, bisa tidak Bapak sampai ke Balai Diklat Keagamaan Medan ya, dengan menggunakan petanya dari Pak Fahmil? Oh, kurang paham, iya, kurang jelas, apa? Nyasar, iya, benar sekali ya. Nah, itu dia. Nah, kita juga seperti itu ya, hanya bisa membaca peta yang hanya kita buat. Nah, maka ada istilah, nah di sini peta bukanlah wilayah. The map is not the territory. Nah, peta itu bukan suatu wilayah. Jadi ketika saya melihat sesuatu nih, misalnya meja ini yang saya nampak dari depan, oh ada kotaknya. Mungkin Bu Sihite melihat meja ini dari samping meja depan kita ini, oh Bu, apa saja yang berbentuk kotak warna coklat. Yang sebelah kanan juga begitu ya, depan saya juga begitu ya. Jadi masing-masing melihatnya dari petanya. Jadi sebuah peta itu belum tentu suatu wilayah sesungguhnya. Iya, Bapak benar. Nah, jadi bagaimana gitu? Nah, oleh karena itu kita butuh ya, yang dinamakan adalah tangga penyimpulan, letter of inference. Nah, dari sini, jadi kalau kita melihat suatu kejadian yang realita kejadian di lapangan, ya, jadi belum langsung Bapak Ibu langsung ambil kesimpulan, dari kesimpulan langsung tindakan, tidak seperti itu. Nah, jadi kita ada langkah-langkahnya yang disebut dengan tangga penyimpulan.
atau letter of experience. Apa saja itu? Nah, dari realita kejadian kita harus bisa terlebih dahulu memilih data. Dari memilih data kita menambah makna. Lalu kita bangun asumsi, kita susun simpulan, baru kita buat suatu keyakinan. Nah, ketika kita yakin, baru kita melakukan tindakan. Jadi jangan langsung dari kejadian ambil kesimpulan, yakin, tindakan, atau lihat kejadian langsung tindakan. Nah, itu yang salah. Harus kita pilih dulu. Entah data yang kita gunakan salah. Dan apa yang kita lihat belum betul, itu satu wilayah. Makanya kita harus diambil dari pangkat penyimpulan. Nah, lalu untuk apa, Bapak dan Ibu? Nah, ini ada sebuah kasus ya. Nah, ini kalau kita lihat kasus ini, nah, yang terlebih dahulu jangan ambil mentah-mentahnya. Nah, kita lihat datanya dulu. Nah, dari sini, dari tanggal penyimpulan. Nah, ini sudah diuraikan oleh Pak ini, tanggal penyimpulan. Dilihat dulu dari tanggal penyimpulannya. Nah, masing-masing Bapak dan Ibu mungkin melihat ini banyak makna. Nah, bisa saja berbeda antara Bapak si A dengan Bapak si B. Ada mungkin saja latar belakangnya dari dulu dia melihat segitiga. Nah, ternyata ini bukan seperti itu gitu kan. Nah, mungkin latar belakangnya atau pengalamannya. Nah, sehingga tidak bias kita kognitif. Nah, kognitif apa, Bapak dan Ibu? Iya, pemikiran, tidak bias. Tidak bias. Jadi bias kognitif yang perlu kita waspadai dan kita perhatikan apa saja. Nah, ini egocentric memory. Nah, merupakan bukti informasi yang tidak mendukung. Egocentric myopia. Nah, kecenderungan alamiah untuk berpikir absolutis dalam sudut pandang yang sangat sempit. Nah, ini juga tidak boleh. Egocentric right-theories, yaitu kecenderungan kita merasa lebih baik atau superior. Ini juga salah. Egocentric hypocrisy, tidak menghiraukan konsistensi. Nah, ini juga salah. Egocentric oversimplification, mengabaikan kompleksitas masalah dengan memilih pandangan yang simplistis. Ini juga tidak boleh sehingga dapat mengubah pendapat. Nah, egocentric blindness, ini kecenderungan alamiah tidak memperhatikan fakta dan bukti yang berlawanan dengan kepercayaan dan nilai-nilai kita. Nah, jadi kita semua harus ya dari situ tadi. Nah, ini lihat dulu tanggapi penyimpulan. Jadi biar tidak bias secara kognitif. Supaya apa? Nah, supaya kita bisa jangan lagi kita sangka, jangan tidak hadir, saling menyalahkan. Nah, ini yang bahaya Bapak dan Ibu. Nah, kita harus melihat ya, merasakan, menghadirkan diri sehingga kita bisa mengkristalisasi sehingga kita bisa kreasi bersama. Harus open mind, open heart dan open will. Jadi Bapak dan Ibu jangan dia salah, jangan lagi. Bisa saja apa yang disampaikan Bapak ini bukan dari makanya kita harus bisa kembali lagi kepada tanggal penyimpulan. Lalu jangan sampai terjadi bias kognitif tadi. Nah, sehingga kita bisa mengkristalisasi masalah-masalah sehingga kita bisa kreasi bersama. Oke lah, mana dulu power push sekali lagi. 1, 2, 3 push. Oke lah Bapak dan Ibu ya, demikianlah materi yang untuk udara asumsi membangun perspektif pada siang hari ini. Saya mohon maaf ya bila ada kata-kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.